spare partnya sudah rapi, dan sudah aku install ruhnya, bersujudlah kamu semua menghormati dia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Maka seluruh malaikat itu sujud menghormati Adam kecuali iblis. Dia ditanya oleh Allah, "Hei iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika aku perintah pada kamu sedangkan malaikat yang lain sujud?" Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, makanya aku tidak mau sujud kepada Adam sebab aku lebih baik dari dia. Jadi kalau nanti ada orang yang pasang spanduk pingin dipilih, merasa lebih baik daripada lawan caleg yang lain, berarti dia sudah kesurupan. Lu kenapa kamu merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Nasabku lebih mulia daripada Adam. Inilah makhluk pertama yang pamer silsilah keturunan, ini makhluk pertama yang pamer nasab. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih mulia daripada orang lain dengan alasan faktor nasabnya, orang itu turunan. Lawang bareng-bareng tinggal di dalam surga, bareng dengan Adam dan Hawa, bareng dengan malaikat. Kok merasa lebih hebat daripada Adam dan Hawa? Apa hukuman dari Allah? Gak banyak bicara. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari dalam surga ini. Kamu adalah makhluk yang terkutuk. Bangsa Indonesia ini pemilik surga yang teramat indah. Ada yang mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan negeri Indonesia, Tuhan sedang tersenyum. Ini adalah menjamakan surga. Surga, setitik surga yang jatuh ke bumi adalah Indonesia. Bangsa manapun boleh tinggal di dalam Indonesia. Orang Arab silakan datang asal beradab. Orang Cina silakan datang asal tidak menghina. Orang Japan silakan datang asal sopan. Tapi kalau coba-coba menghina pribumi, keluar dari Indonesia. Ngono iku ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, keluarlah dari surga, berada di luar negeri cukup lama. Anehnya ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan, "Ya Allah, karena engkau telah memandang aku sesat, karena engkau telah menilai aku seorang pelaku kriminal, la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Aku akan mengganggu mereka dari jalan yang lurus. Anak turunan Adam selamanya akan aku ganggu. Kenapa? Karena engkau telah memutuskan aku sebagai pelaku kriminal. Padahal benar-benar dia orang yang melakukan tindakan kriminal, malah penegakan hukum yang disebut melakukan kriminalisasi. Keluar iblis dari surga, tinggal Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebagai pengantin baru, rumah tangga anyar, punya kebun yang luas, punya rumah yang megah, sandangan kang serba mewah, bumi kang subur, sarwati nandur, barang murah sarwati numbas gemah ripah lo jinawi, ayam tentrem kertora harjo lubak libuk loba lobokeun buruk di juru bro di pantong layah di tengah imah, kata Mama Gupron. Kan bahasa Sunda separuhnya. Ini ngerti Sunda enggak? Yang berlimpah-rupa di dalamnya, yang berlimpah-rupa di dalamnya. Wala taqraba hadhihi syajarata, tapi satu pohon ini kalian jangan mendekatinya, jangan memetik buahnya apalagi mengkonsumsinya. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu akan dianggap koruptor yang suatu saat akan ditangkap oleh Prabowo. Yang pertama. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini iblis ini adalah musuhmu, rivalmu, lawan politikmu yang iri dengan kamu. Setelah ditegakkan hukum atas dia, kalau nanti dia selesai penghukuman pulang ke dalam negeri, awas jangan kau terima kedatangannya, jangan kau sambut kehadirannya, jangan kesempatan ceramah pengajian di majelismu, jangan khutbah Jumat di masjidmu, apalagi koalisi dengan dia, bahaya urusanmu. Allah, tahu-tahu setan pulang langsung silaturahmi.
Malah bisa masuk ke dalam istana. Kok bisa masuk surga? Konon ada ular yang mengantarkannya. Artinya apa? Orang yang pelaku kejahatan kok bisa masuk ke istana? Ada kendaraan politiknya. Memangnya setan mau silaturahim? Setan paling rajin, terutama musim pilpres sama pilkada. Langsung mempromosikan produknya. Dam, kamu dapat ayat ya Dam? Ya. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarataya. Iya. Lu kamu setan kok tahu dari mana? Dari YouTube. Memang setan juga rajin ngaji, ngajinya YouTube, tidak mau qiraatul kutub. Setan juga ngaji dengan postingan, tidak mau dengan ajengan. Yang dibawa cuma WhatsApp, tidak pernah bawa mushaf. Kamu tahu maksudnya Dam? Ngerti? Maksudnya apa? Aku nggak boleh dekat pohon itu. Lain. Bukan seperti itu. Loh gimana? Lu aku ngaji tebu ireng ya kayak gitu, pelosok kayak gitu, boyok kayak gitu, kerapia kayak gitu. Itu tafsir apa yang kamu baca? Tafsir jalan lain. Lah sampai tafsir apa? Tafsir jalan lain. Matan luar negeri. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa, Allah tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu memetik buahnya, makan buahnya, kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Tidak akan pernah ada pemakzulan atau impeachment sampai akhir masa jabatan. Politik lagi ini. Alah orang ngandel, kowe goroh biar bagi nyalon biar cari nek menang dadi DPRD ngaspal dalan tidak tekan sidane kok jelek lah. Ketika tidak dipercaya, akhirnya setan sumpah. Saya sumpah Adam dan Hawa, apa yang aku sampaikan pada kalian itu semata-mata nasihat untuk kebaikan kalian berdua. Lah ini tim sukses suka sumpah-sumpah buat nambahin dana. Setelah mendengar sumpah, goncang hati Adam, goyang jiwanya Hawa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak pernah membayangkan ada orang sumpah bohong. Kenapa dia kok percaya? Karena Adam dan Hawa tidak pernah nonton TV One. Husnudzon. Ya namanya teman lama masa nggak husnudzon? Kan masih ada jejak digitalnya. Adam dan Hawa tidak pernah nonton TV One. Seandainya mereka nonton TV One akan menyaksikan di TV One apa yang terjadi. Ada orang-orang yang datang naik Mercy, di lehernya ada dasi, kepalanya pakai peci, di Senayan disumpah pakai kitab suci, ternyata malah korup. Yakin gak akan tergoda. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan. Bu, kira-kira yang makan duluan Adam apa istrinya? Bu, Adam apa istrinya? Istrinya, mana buktinya? Adam baru sampai leher jadi jakun, istrinya sampai dada jadi itu. Tapi ada ibu-ibu yang protes, yang makan duluan ya kanjeng Nabi Adam. Mana buktinya? Lah kayak ngisar loro. Lu salah, yang dimakan itu buah apa biji? Yang dimakan buahnya apa bijinya? Yang di atas itu buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Berarti yang dimakan, yang makan duluan istrinya apa lakinya? Kalau biji nggak dimakan, buat ditanam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke bumi, berantakan rumah tangganya, krisis sandang, krisis pangan, krisis papan, badat lahuma sau'atuhuma, udah lepas pakaiannya, krisis sandang, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, krisis pangan, berantakan rumah tangganya, desintegrasi bangsa. Nih bahayanya kelompok itu bisa desintegrasi bangsa kalau didengerin. Waspadalah. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Memang perempuan bisanya cuma nangis, ibu-ibu. Ini ibu-ibu Kalioso apa kali ibu-ibu Karanganyar kayak? Oh, bajunya nggak anyar sih Pak. Nangis bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh di sini.
Hati-hati, kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan kasihnya, bukan tidak kangen dengan istrinya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu di mana alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wahyu Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asyraful anbiya wal mursalin, tapi beliau pernah dawuh, ayuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai seluruh umat manusia, yang Arabnya, yang Ajamnya, yang Jawanya, yang Sundanya, yang Cinanya, yang Jepangnya, yang Eropanya, kullukum min Adam, kamu semua berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaannya. Arab dan Jawa podo wae, Arab dengan Sunda podo wae, Jawa dengan Batak podo. Di mana podenya? Sama-sama terbuat dari tan. Kalau mau beda, di mana bedanya? Bitakwa, dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Akhlakul karimah sejatine. Takwa itu adalah akhlakul karimah. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu manusia atqakum lillah wa akhsyakum lahu, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena apa? Innama bu'istu liutammima makarimal. Kanjeng Nabi sopan apa baju? Sopan apa baju? Yang ngendika baik napa kasar? Kanjeng Nabi suka bagi apa suka minta? Jadi kalau ada orang buajuk ngaku-ngaku turunannya Kanjeng Nabi mesti gor. Kalau Kanjeng Nabi rajin sedekah ini malah minta-minta sedekah. Kalau Kanjeng Nabi sopan ini malah bergijagan. Kalau Kanjeng Nabi menghargai orang lain ini malah menghina. Jangan pernah menghubungkan dirimu dengan Kanjeng Nabi. Sebab apa? Ayam pasti berkokok, kucing ngeong, tidak mungkin anak wedhus petak-petok. Ya betul? Ini betul? Ayam baik wong Jawa ya. Habis ya? Wah gak terasa. Yang pertama jangan suka pamer, keturun, jangan yes. Yang kedua, perbanyak membaca istighfar. Kanjeng Nabi Adam itu berantakan rumah tangganya, desintegrasi bangsa. Jadi kalau satu bangsa satu saatan berantakan gara-gara pilpres, gara-gara pemilu, kalau ingin pulih mesti melakukan tobat nasional. Yang salah bukan cuma capresnya, yang salah bukan cuma tim sesnya, yang milih juga sama-sama salah. Kenapa? Timbang beda pilihan kok ribut. Ini di Jakarta, kalau di sini Masya Allah rata-rata nggak sama, lebih parah. Ini ada orang gara-gara beda pilihan pilpres yang didorong-dorong paling muslim, yang nggak didorong dianggap kafir. Hanya gara-gara pilpres bisa menjadi kafir dadakan kita saudara-saudara. Masya Allah. Acak aja kue lah, di sini lah, mirang-mirang nak. Kenapa buatan? Tayunan, gotong royong, tujuh. Soal perbedaan sudah biasa saja. Mau partainya Golkar monggo, PDIP monggo, PSI monggo, apapun silahkan. Itu soal biasa. Tapi kalau ganggu NKRI baru angkat senjata ngoten niku. Gimana? Maka pada Sukani yang berjejer di depan ini bajunya hitam-hitam. Walaupun bajunya hitam ya tetap aja hitam. Penampilan mereka seperti orang miskin. Lihat. Biasa. Bukan tidak bisa beli baju yang mahal, tapi duitnya nggak ada, itu aja masalahnya. Soal penampilan nggak apa-apa, seperti orang nggak punya, padahal jajannya kiri temenan gitu. Jangan dibully nanti, wah menghina, enggak, santai aja. Pada Suka punya prinsip, Anda suka, kami akan berusaha supaya Anda suka, tapi berusahalah agar kami suka. Anda suka, saya suka, namanya pada kue, pada pokan dakwah Sunan Kalijaga, ya kue. Bukan jaga di toko emas. Kita jenderal juga sudah jadi penasehat pada Suka, darahnya apa orang? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba yang dimuliakan, ayo kita melakukan tobat nasional. Kalau panjenengan, suami panjenengan sakit, ibu, bu, umpama, kalau panjenengan gerak, sing gotong-gotong tanggane nopo presiden. Umpamane garwa panjenengan sedo, amin. Umpamane garwane panjenengan seto sing gotong tanggane napa presiden. Nek panjenengan kurang ya, njaluk tolong karo tanggane apa presiden. Lho kenapa panjenengan ribut karo tanggane gara-gara beda pilihan? Aneh. Aneh ngene. Santai saja.
Bagi saya, kalau satu saat misalnya ada ketek nyalon, ya, jadi presiden, tetap dia presiden kita. Siapapun yang terpilih itu sudah pilihan dari Allah Subhanahu. Ayo bareng-bareng. Saya jadinya pengen tembang bareng tapi nggak ada bluetoothnya, nggak ada aux-nya, jangan kayak deso temen tolak gini. Hamba yang dimuliakan. Pesan kedua, Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jika nanti datang petunjuk dariku, siapa yang ikut petunjukku, dia tidak akan pernah cemas menghadapi hari depan dan tidak akan pernah tenggelam di dalam kesedihan.